Film dibuka dengan memperlihatkan tempat kejadian perkara, di mana ditemukan tulang belulang sisa mayat manusia dan dimuat di harian koran Texas. Sebelumnya, sekelompok remaja bernama Erin, Morgan, Kemper, Andy, dan Pepper yang sedang melakukan perjalanan. Saat sedang jogging bersama, mereka dikejutkan dengan kemunculan wanita muda di tengah jalan. Setelah hampir saja tertabrak, Erin dan Pepper turun dari mobil dan menawari wanita itu tumpangan. Wanita yang tampak pucat itu hanya menangis dengan wajah penuh ketakutan, seperti menyimpan trauma yang dalam. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba wanita itu berontak dan menghentikan mobil. Tidak hanya itu, dia pun langsung mengambil senjata yang ia sembunyikan di kaki dan seketika, tanpa basa-basi, wanita itu mengheadshot dirinya sendiri. Seketika orang-orang di dalam mobil pun panik, tidak karuan. Mereka begitu syok dengan kejadian baru saja menerima mereka. Setelah dirasa tenang, mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah di pom bensin terdekat. Mereka pun turun dari mobil sembari meminta tolong ibu penjaga toko untuk menelepon polisi, dan mereka pun menceritakan apa yang terjadi. Mobil pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya berhenti di sebuah gedung tua sembari menunggu kedatangan polisi. Saat sedang menunggu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan seseorang yang menghilang sekejap. Erin pun memberanikan diri untuk masuk ke gedung, diikuti oleh teman-temannya. Mereka mencari keberadaan orang itu. Bukannya orang, justru curutlah yang muncul. Namun tiba-tiba ada anak kecil yang sedang duduk di lantai. Mereka pun menginterogasi anak tersebut, kenapa dia di sana sendirian dan apa yang sedang dilakukannya. Selesai menginterogasi anak itu, Erin dan Kemper memutuskan untuk berkeliling, mencari rumah terdekat guna meminta pertolongan, dan sampailah mereka di sebuah rumah tua. Sheriff? Tak berselang lama, pemilik rumah yang merupakan kakek buntung muncul dan mempersilahkan Erin untuk masuk dan meminjam telepon, sementara Kemper harus menunggu di luar yang memang dilarang masuk oleh Pak Tua. Sementara di gudang tua, polisi pun akhirnya datang bertemu dengan Andy dan Pepper sambil menginterogasinya. Setelah selesai menelepon, Erin yang ingin keluar rumah dikagetkan dengan suara orang jatuh yang ternyata si Pak Tua sedang pura-pura jatuh di kamar mandi. Kemper pun yang kelamaan menunggu di luar akhirnya memutuskan memasuki rumah tersebut dan ia menemukan barang-barang aneh dan tiba-tiba sontak Erin yang kaget mendengar suara itu pun bergegas mencari asalnya, akan tetapi hanya dinding besar yang ia temukan. Akhirnya, sambil mencari Kemper, dia pun meninggalkan rumah itu. Sementara polisi yang selesai menggelar tempat kejadian perkara pun pergi sambil membawa mayat tersebut. Protect and serve. That's what we do. Kemper yang telah tewas sedang dimutilasi oleh Leatherface, sang psikopat penjagal manusia. Erin pun kembali ke gedung tua sambil mencari Kemper, namun tidak ketemu, sehingga dia pun mengajak temannya untuk bersama-sama mencari Kemper. Dan tibalah mereka di area rosokan mobil tua, dan alangkah terkejutnya, mereka malah menemukan gigi manusia dan foto wanita yang bunuh diri tadi, beserta foto sebuah keluarga yang nampaknya tidak mirip. Akhirnya, Erin dan Andy pun kembali ke rumah tua itu. Mereka yakin Kemper ada di sana. Sambil mengalihkan perhatian Pak Tua buntung, Andy diam-diam menyelinap masuk ke rumah. Tak berselang lama, Erin pun menyusul masuk tanpa menghiraukan si pria tua. Astaga, hal yang tak terduga terjadi.
Tiba-tiba dari dalam sebuah ruangan muncul si Leatherface sambil membawa gergaji mesin. Erin dan Andy pun berlari kabur, namun apes bagi Andy, kakinya terkena terjangan gergaji. Andy pun roboh dan tertangkap oleh Leatherface. Hari pun berubah malam, Erin yang berhasil kabur kembali ke gedung tua di mana Morgan dan Pepper sudah menunggu. Karena panik, Erin yang hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Pepper dan Morgan. Alangkah terkejutnya, tiba-tiba si polisi tua muncul di hadapan mereka, bahkan sepertinya dia malah mencurigai sesuatu. Kembali ke rumah tua, giliran Andy yang disiksa oleh Leatherface, badannya digantung layaknya kambing guling. Polisi tua pun malah menuduh para remaja ini memakai narkoba. Dia memaksa mereka tiarap di tanah. Sementara Leatherface sedang menjahit muka barunya, yaitu bekas wajah si Kemper. Polisi tua pun menahan Morgan dan membawanya pergi, dan ternyata ditahan di rumah tua tersebut. Sungguh definisi rumah jagal yang sesungguhnya. Erin dan Pepper yang hendak kabur pun tiba-tiba, ya, si Leatherface muncul menggergaji bodi mobil dan berhasil menangkap kepala Erin. Pepper yang panik pun langsung berlari keluar mobil, namun apesnya tertangkap dan tewas digergaji mesin. Leatherface yang telah berganti muka Kemper pun berbalik dan mengejar Erin. Erin pun sampai di rumah tengah hutan dan bersembunyi di dalamnya. Ia bermaksud meminta pertolongan kepada penghuni rumah yang tak ia ketahui bahwa penghuni rumah tersebut adalah bagian dari keluarga Leatherface. Erin pun dipaksa meminum teh kecubung yang membuatnya ngefly, dan dia melihat foto yang ia lihat semakin membuatnya panik. Tak lama berselang, Erin pun pingsan dan terbangun di rumah orang tua polisi itu. Leatherface pun langsung melemparkan tubuh Erin ke ruang bawah tanah, dan alangkah terkejutnya Erin, ternyata Andy masih hidup tergantung di dalam kondisi kritis. Andy yang sudah tidak kuat pun meminta Erin untuk membunuhnya saja agar penderitaannya segera berakhir. Dengan sebilah pisau, Erin menusuk badan Andy hingga tewas. Selang beberapa saat, Erin juga menemukan Morgan yang masih hidup. Leatherface yang menyadari hal itu segera masuk ruangan dan menyalakan senjata andalannya. Erin dan Andy pun berusaha kabur dengan dibantu oleh anak kecil gudang tua tadi. Bahkan si anak kecil menggigit tangan Leatherface agar mereka berhasil keluar. Erin dan Morgan berhasil kabur dan sampai di dalam pondok kecil. Mereka pun masuk dan mengganjal pintu dengan sofa, tetapi hanya sebentar mereka bersembunyi di dalam. Sedang gelisah memantau Leatherface dari balik dinding, tiba-tiba sontak suara Mickey Mouse membuat Erin ketahuan dan akhirnya dia pun tertangkap. Mengetahui Erin akan dieksekusi, Morgan pun keluar dari persembunyiannya sambil mendorong badan Leatherface, namun karena kalah tenaga, akhirnya Morgan yang menjadi korban ganasnya Senso. Mengetahui Morgan tewas, Erin pun langsung kabur, melompat pagar listrik, tetapi kaki Leatherface tersangkut, membuatnya ada jeda pelarian yang ia manfaatkan untuk sembunyi, yang kebetulan sampailah dia di rumah potong daging dan ia pun masuk ke area pendingin ruangan tempat penyimpanan daging. Alangkah kagetnya, suara Senso pun dengan cepat menghujam gantungan daging dan hampir saja kena Erin. Erin pun berlari dan menemukan sebilah pisau dan kemudian bersembunyi di balik lemari sambil menunggu kedatangan Leatherface. Entah apa yang dipikirkan Erin, sudah aman sentosa, dia malah berteriak memancing si Algojo dan Leatherface pun datang. Ternyata Erin langsung memotong tangan Leatherface dengan pisau dan ia pun kesulitan memegang Senso lagi karena Erin telah memutuskan tangan satunya. Erin pun lanjut lari. Di tengah pelarian datanglah sebuah truk transformer
yang karena dicegat Erin, sopir pun berhenti dan mengajak Erin masuk karena cuaca sangat hujan deras. Sopir pun bertanya kepada Erin tentang apa yang terjadi, namun karena Erin masih syok, dia hanya diam saja hingga sampailah truk tersebut di tempat polisi tua lagi yang seketika membuat Erin kabur dan sembunyi, sementara Pak Sopir meminta pertolongan polisi. Polisi tua yang sudah tahu korban yang dimaksud Pak Supir adalah Erin, seketika langsung mengecek truk. Namun, Erin ternyata sudah di dalam mobil polisi dan menabrak polisi tua tersebut berulang kali hingga membuatnya tewas. Algojo masih hidup walaupun dengan tangan satu, tetapi masih bisa pegang senso, dan akhirnya keduanya pun hanya saling memandang saja dan film pun berakhir menggantung. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah membuli orang dengan kekurangan fisik, karena jika gede bisa jadi psikopat. Salam.